Bikin ini sih biogas. Biogas. Iya. Itu ada alatnya Mas di sini Mas ya? Ada alatnya depan situ sih. Ada yang sampai kulitnya itu ada lukanya itu kan. Itu infeksi juga, gitu bahaya ya? juga. Kunci kesuksesan sampean ini ternak sapi bisa banyak sekali ini apa Mas? Ya kuncinya ya kita kasih air, dedak, terus garam sama mineral. Yang pertama bisa beli kendaraan sendiri. Sekarang jadi segini lah. Sudah berapa tahun Mas? Kalau pribadi sampean sendiri? Itu udah dari ada sih 10 tahunan lebih. Sudah 10 tahun. Salam kaya sahabat-sahabat. Pada kesempatan kali ini saya di kandang lagi dan di kandang lagi ini sahabat-sahabat. Ini kandangnya Mas Adi ini. Untuk alamatnya di Triwaluyo 2 sahabat-sahabat. Ini kita tanya-tanya ini terkait keilmuannya ya. Iya. Mas Adi. Boleh. Selamat siang Mas Adi. Selamat siang juga semuanya. Ini saya minta waktunya Mas Adi ya untuk meliput kandang sampean ini. Ini jenis sapinya ada berapa di kandang ini Mas? Ini jenis sapinya ada 2 sekitar ya. Dari metal ada yang gitu, ada lemosin juga. Ya. Jadi biasanya kan hasil kawin suntik, jadi kan kita buat lemosin untuk kualitas sapinya kan. Kalau lemosin kebanyakan udah pada tahu lah ya. Iya. Kualitas lemosin itu seperti apa, lumayan besar lah. Lemosin sama metal itu lebih bagus lemosin berarti Mas ya? Iya, kebanyakan kan lebih bagus lemosinnya karena ini daging ya. Iya. Jadi kualitas berat badan, bobotnya, besarnya juga kan berpengaruh. Iya. Ini makan sehari-harinya apa ini Mas? Kalau sekarang karena musim lagi panen, ini jerami. Jerami ya. Biasanya rumput, kebanyakan kan kalau musim nyawah gitu kan susah nyari rumputnya gitu. Iya. Ini Mas Adi cuman pakai rumput sama jerami ya? Iya. Fermentasi nggak ada ya? Fermentasi nggak ada kita. Mungkin ditambah onggok sedikit lah ya. Oh, dikasih onggok sedikit ya. Gitu kan. Buat ini kalau kita kasih jerami semua kan kemungkinan bahan pakannya banyak gitu, nggak ada ya. Sehari berapa kali Mas sampean itu cari rumputnya? Cari rumput biasanya 2 kali sih. 2 kali sehari. 2 kali ya. 2 bentel ini ya? 2 bentel ya cukup, ini besok sore aja udah habis. Udah habis ya sore ya? Udah habis. Ini ada berapa ekor Mas ini Mas? Ini kalau yang besar udah mulai makan itu ada 6 ekor ya? Iya. Yang kecil masih ini? Kecil itu 2 masih menyusui. Usia berapa itu Mas yang kecil? Kalau ini usia masih sekitar 1 bulan. 1 bulan ya? Jadi masih butuh banyak nutrisi. Ini anak keberapa Mas dari indukan ini? Kalau ini anak kedua. Anak kedua ya? Iya, kedua. Yang pertama ini. Oh, ini anaknya ya? Anak pertama. Usianya berapa bulan itu Mas? Ini sekitar 10 bulan. 10 bulan ya? 10 bulan, sekitar setahunan lah. Ini Mas Adi, tanya lagi nih. Sejarahnya Mas Adi kok bisa punya sapi ini ya? Ternak sapi itu sejarahnya gimana Mas Adi? Ya, sejarahnya awal mulanya. Dulu kan dari bapak pensiun dari pabrik sih. Terus ini bapaknya sahabat-sahabat bawa onggok atau gamblong itu. Dulu kan ini dapat pensiunan dari pabrik, ya namanya orang desa kan kita mikirnya ke depannya sih. Bisa ini uangnya itu bisa buat jalan untuk sehari-hari, buat tabungan juga. Jadi ya dari masyarakat juga kan kebanyakan ada yang udah melihara sapi, disaranin lah. Terus dari itu keuntungannya sabar disabarin, setahun itu lumayan. Bisa nambah satu sampai ya sekarang jadi segini lah. Sudah berapa tahun Mas? Kalau pribadi sampean sendiri?
Itu udah dari ada sih 10 tahunan lebih. Sudah 10 tahun berarti Iya. sudah beberapa kali jual sapi ya? Iya, Sudah lumayan. sering ya? Iya, udah sering. Itu yang teringat ini, yang teringat dari hasil jual sapi itu buat beli apa, Mas? Iya, kalau udah banyak sih ya. Ya, yang pertama bisa beli kendaraan sendiri. Apa itu, Iya. Mas, kendaraannya? Ya, motor. Motor ya? Walaupun jelek-jelek kayak gitu juga hasil dari sapi juga. hasil dari sapi Iya. ya. Terus juga udah bisa renovasi rumah, udah bisa perluas lahan, kandang juga udah lumayan layak lah ya. Gini udah ya banyak sih keuntungannya juga, manfaatnya juga. Gitu. Luas kandang ini berapa, Mas? Satu kandang ini, Mas? Ini satu Dalam kandang ini 8 sapi ini. sekitar 9 meteran. 9 meter ya panjangnya Iya, ya. 9 Kalau ke meter. belakangnya itu berapa, Mas? Ke belakangnya itu hampir 4 meter, 3 meter setengah lah. 3 meter setengah ya. Iya. Itu ngomong-ngomong, Mas Hadi kalau ngasih minum sehari berapa kali, Mas? Kalau sehari itu cuman tiap sore. Oh, cuman setiap Iya. sore. Itu minumnya pakai apa itu, Mas? Biasanya minumnya itu kita kasih air, dedak, terus garam sama mineral. Mineralnya Jadi, apa itu mereknya, Mas? biasanya mineralnya yang biasa sih, kalau sekarang mungkin Bis. habis. Oh, sudah ya. habis ya? Belum Yang beli. Belum beli. Ya, yang murahan aja lah, yang sekitar 10 ribuan. 10.000 itu ada. berapa gram, Mas? Itu sekitar 600 graman. 600 gram 10.000 Iya. ya. Itu 600 gram berapa hari, Mas, habisnya itu? Itu sekitaran 2 minggu habis. 2 minggu habis ya. 2 minggu habis, karena kan kita ngasihnya nggak banyak gitu, cuman buat ya Campuran itu ya, nutrisinya, nutrisi ya. mineralnya. Ini ngomong-ngomong lagi nih, Mas, Ya, terkait kandang sampean ini ya. Kandangnya itu dikasih sekat, sebelah sana dikasih sekat itu apa, Mas, tujuannya, Mas? itu ini kalau kebanyakan kan kalau buat sapi yang kecil, Iya. biasanya kan lari, bisa sampai lari-lari ya, Heeh. buat jaga-jaga aja gitu kan. Karena ada yang galak juga itu Oh, kan. heeh. Ntar kasihan yang kecilnya, Bisa dikasih keinjek ya? sekat, ya keinjek, kadang juga berantem sama yang lain gitu, buat jaga-jaga aja. Jadi itu juga ada palangan ini kan buat biar nggak loncat keluar. Nah, Kunci kesuksesan sampean ini ternak sapi bisa banyak sekali ini apa, Mas? ya kuncinya ya sabar, telaten, itu aja sih. Sabar, Fokus telaten. juga ya. Mas Hadi ini kebanyakan usianya berapa, Mas? usianya 26. 26 tahun. 26, Sudah menikah, iya. Mas? Belum. Belum menikah. Kebetulan Oh, masih belum. bujang ya? Iya, masih bujang. Masih bujang, sudah punya sapi banyak, sahabat-sahabat. Sapinya gemuk-gemuk ini. Ya, lumayan lah. Lumayan kata Mas Hadi. Tapi menurut saya Buat- gemuk ini, sahabat-sahabat. Nah, ini ngomong-ngomong, Mas, nih. Ya. Ini kok ada bekas bakar-bakaran ini? Oh. Apa, Mas, ini, Mas? Ya biasanya kan ini buat nyamuk sama lalat. Jadi kan kalau ada asapnya itu kan bisa mengurangi sih. Bisa mengurangi, karena kan juga biasanya penyakit juga kan dari sapi, ada yang datangnya dari lalat, dari nyamuk juga itu. Jadi untuk antisipasinya biasanya kan ada yang sampai kulitnya itu ada lukanya itu kan. Itu infeksi juga, Oh, gitu bahaya ya? juga pastinya sebetulnya. Itu ngomong-ngomong penyakit sapi itu punya sampai ini ada yang kayak gitu nggak, Mas? Yang kulitnya Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada Karena ya? Kalau tiap malam itu rutin yang jelas. Rutin ya? Iya. jam berapa itu, Mas? Itu biasanya dari malam jam 9. Kadang malam kita lihat kan di center kan biasanya kelihatan ada nyamuk lalatnya banyak enggaknya. gitu Kita ya? lihat keadaan juga. Oh, Jadi kalau posisi banyak itu nggak bisa tidur, apa nggak bisa gimana makan, apa susah gitu kan bisa. Ini Mas Hadi ini di kandangnya semua ini betina semua ini, Mas, ya? Ya, betina. Sapinya ya? Iya. Memang tujuannya breeding ini ya? Ya, tujuannya itu ya kita nggak
memperbanyak. nggak nyari keuntungan banyak-banyak, cuman kan bisa memperbanyak jumlah. Iya. Semakin banyak jumlahnya, semakin iya. banyak hasilnya juga Mas ya. Hasilnya, iya. Terkait kotorannya Mas, Ya. sampean itu buang kotorannya itu sehari berapa kali Mas? Kalau buangnya sehari sekali tiap sore. Setiap Iya, sore ya? Setiap sore. Setiap sore sehari sekali gitu. Biar nggak terlalu kotor juga sih di sapi. Iya. Terus ngomong-ngomong, tingkat kebersihan sapi itu sangat penting atau tidak Mas? Kalau kebersihan sapi itu penting sih. Ya. Dari kondisi sapi kan bisa dilihat juga. Paling enggak setengah bulan sekali itu ya, kalau kita biasanya kan dicuci gitu kan, dikeluarin, dimandiin ya. Ya. Pasti setengah bulan itu ya? Ya, biar sapinya juga seger. Biar seger sapinya ya. Ini kandangnya kayaknya sih masih baru ini Mas. Ya, belum lama ini. Belum lama ini kondisinya Mas, ya? Belum lama jadi. biasanya di depan situ udah. Awalnya di sana ya? Iya, awalnya di depan. Awalnya di depan ini sahabat-sahabat itu kandangnya. Karena juga nggak muat, itu kan cuman muat sekitar 6. Cuma 6 ya? Iya. Kebetulan waktu itu hamil, dua indukan itu hamil, jadinya kita ke belakangnya diperluas. Oh gitu. Menghabiskan dana berapa Mas model kayak gini? Ukurannya 9 kali 3 ini? 9 kali 3 ini kalau untuk kandang sendiri itu sekitaran 15-an. 15 ya? 15 juta. 15 juta itu sudah beres semua ya? Sudah beres semua, iya. Limbahnya itu Mas? Ya. Atau teletongnya itu, iya. Itu dibuang kemana Mas? Dibuang atau dijual itu? Dibuang. Di sawah. Di Kan sawah? kita punya sawah sendiri. Punya lahan sawah ya? Punya lahan sawah sendiri. Jadi kalau udah sekiranya nggak kuat nampung gitu kan, nggak kuat nampung gitu, kita panggil mobil. Biasanya orang sini juga buat muat, ntar dibuang ke sawah kan, ya buat pupuk organik itu ya. Jadi kita ada manfaatnya. Selain itu juga biasanya dulu dibikin ini sih biogas. Biogas? Iya. Itu ada alatnya Mas di sini Mas ya? Ada alatnya depan situ sih, cuman sekarang nggak telaten juga ngisinya. Kalau diisi masih bisa, jadi buat selingan kita nggak terus-terusan beli gas juga bisa. Oh gitu. Mantap sekali Mas Adi ini. Itu terinspirasi dari mana Mas itu Mas? Itu terinspirasinya dari ini sih, dari teman. Biasanya kan dari teknisi pabrik itu kan kalau ngambil kan dari gas-gas alam pembuangan gitu kan, bisa dimanfaatin jadi bahan bakar. Itu dari kelompok tani bapak juga. Jadi itu ada inilah latihan uji coba gitu. Jadinya kayak gitu bisa berhasil. Jadi nggak bikin satu doang, biasanya ada permintaan dari ada orang yang minat dibikinin gitu kan, ada. Nanti kita review alatnya Mas ya? Review alatnya bisa. Nanti kita ini urusan sapi dulu ini sahabat-sahabat ini. Wah, mantap ini Mas Adi, sahabat-sahabat. Ilmunya banyak sekali, saya mampir ke kandangnya ini sahabat-sahabat. Beliau masih usianya gitu, 26 tahun, sudah mempunyai sapi banyak dan sudah menghasilkan uang banyak juga ini sahabat-sahabat. Bisa beli kendaraan, renovasi rumah. Bisa renovasi rumah. Mas Adi ini membantu orang tuanya ini sahabat-sahabat. Ini Mas Adi anak keberapa ini Mas Adi? Ya kebetulan saya nggak punya kakak, nggak ada adik juga. Anak tunggal, anak semata wayang. Wah. Iyalah, dia omong pengangguran ya masih ada kegiatan gitu kan. Masih. Kegiatannya apa sehari-hari Mas? Ya kegiatannya di sawah juga sih. Kalau biasanya kalau musim panen kita juga ngikut manen padi gitu kan. Nggak malu Mas? Sampean itu kan anak tunggal ini. Enggak sih. Nggak malu ya? Yang penting kan ada kerjaan. Yang gitu penting kan. ada kerjaan. Ada kerjaan juga, ada kegiatan di rumah juga, nggak
cuman nganggur gitu aja. Tidak manja sahabat-sahabat, beliau semangat ini, semangat untuk mencari uang ini sahabat-sahabat. Wah, kita harus semangat ini sahabat-sahabat. Ini selain sapi, sampean ini punya ternak apa lagi mas ini mas? Ternak ya sapi, biasanya cuman hobi sih, ayam punya mas? Ya, wah, ayam, boleh lihat ini mas. Ayam Bangkok itu cuman ya beberapa ekor itu. Coba mas, di depan itu ada. Saya lihat ya mas ya. Boleh kan mas ya? Iya boleh. Kita lihat sahabat-sahabat. Ya. Ternyata Mas Adi dari hobi juga ya. Hobi ayam Bangkok juga ini. Ayam Bangkok juga. Harga ayam mahal mas ini? Harga ayam dulu ini sih kita nyari ke temen juga, jadi harganya agak miring juga. Oh gitu. Kan. Kisaran kalau jago-jago kayak gitu kisaran 300, 250 itu udah dapet. Iya. Ini kalau dijual berapa mas? Ini dijual nggak ini mas? Itu enggak sih, buat perawatan sendiri. Oh iya. Ada berapa sih mas? 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain masih liar ini mas ya? Yang lain masih liar. Masih liar sahabat-sahabat. Iya. Anak-anaknya gitu kan. Masih liar. Mas Adi ini sudah punya pacar atau belum ini mas? Alhamdulillah udah sih. Oh sudah punya? Udah punya ya. Kapan itu nikahnya? Rencananya? Rencananya sih ya belum waktu dekat, cuman udah dipersiapin. Sudah dipersiapin. Ya. Sudah tunangan mas? Belum, masih kumpul-kumpul lah ya. Masih kumpul-kumpul. Masih kumpul-kumpul juga ya, situasinya kan masih pandemi juga. Ya, pengen dirame-ramein ya? Insya Allah. Sapinya dijual ini berarti nantinya? Ya kalau untuk sapi ya mungkin karena kita penghasilannya dari sapi juga ya, kemungkinan ada yang dijual. Ada yang jual, ya, tapi nggak semua ya? Iya, karena berhubung masih kecil juga kan, ya kita nggak mungkin juga kan mau jual masih keadaan kecil gitu ya. Kalau masih udah besar gitu kan udah lumayan duitnya. Gitu. Ini Mas Adi, buat penyemangat ini, buat penyemangat sahabat-sahabat ini yang masih muda ini. Contohnya kayak Mas Adi atau yang masih sudah di atasnya atau masih dalam proses belajar terkait dunia peternakan ini. Ini kasih semangat dulu ini sahabat-sahabat cek kandang ini. Semangatnya ya jangan pernah menyerah. Kerjaan apapun tetap dijalani, disyukuri, pasti ada hasil. Jangan pernah malu dengan apa profesi kita. Yang penting kita menjalaninya dengan ikhlas, itu aja sih. Terima kasih Mas Adi atas waktunya, atas ilmunya ini. Wah, sahabat-sahabat, kita jumpa lagi di lain waktu sahabat-sahabat ini. Nanti kapan waktunya saya pengen tanya-tanya terkait biogas ini sahabat-sahabat. Saya itu pengen sekali nih keilmuan-keilmuan yang sifatnya keren-keren kayak gitu. Oke sahabat-sahabat, kita jumpa lagi di lain waktu sahabat-sahabat. Salam kaya sahabat-sahabat.